Sabar ya teman-teman tuh ya, nanti kita putar ya. Tadi sebelah sini, nanti kita putar sebelah sana, terus sebelah sana, terus sebelah sana. Naik enggak? Baik, Ibu dengan Ibu siapa? Bu Atun. Ibu Atun. Ibu Atun, saya kasih kesempatan Ibu bertanya, tapi mohon maaf waktunya dipersingkat, kalau bisa 1 menit sudah dengan narasinya dan pertanyaannya. Sepakat Ibu? Insya Allah. Baik, silakan. Selamat malam Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Jumiatun. Sebelum saya memulai di kesempatan ini, saya mohon maaf sama suami saya, karena tadi saya mau kesini tidak diizinkan, dan perjuangan sekali untuk bisa masuk ke lokasi ini. Tadi dicegat sama Pak Polisi, terus saya punya akal seperti ini. Saat berangkat saya ngomong, saya harus bisa ketemu sama ngomong sama Pak Anies, desak Pak Anies. Pak, udah diizinkan belum akhirnya sama suami? Banyak hal Pak. Saya mewakili, saya dulu purna migran Pak, dari Singapura tahun 95 sampai 97. Waktu itu saya duduk, sudah kuliah semester 5 kalau tidak salah Pak. Saya cuti 3,5 tahun di UNES. UNES. Waktu kami kembali, yang teringat waktu saya jadi budak di negeri Singapura tuh, saya jadi pembantu rumah tangga Pak. Selalu bos saya mengatakan negara saya besar, kaya raya tapi bodoh. Karena kekayaannya besar, kita pengekspor tenaga kerja, dan kebanyakan sampai sekarang pun tenaga kerja yang kita ekspor itu pembantu rumah tangga Pak, yang pendidikannya mungkin masih di bawah. Padahal waktu itu saya mahasiswa aja masih dibodoh-bodohin Pak. Sampai saat ini pun saya sering komunikasi dengan teman-teman SBMI, Syarikat Buruh Migran. Saat ini sering kita dengar perdagangan perdagangan manusia itu ya Pak ya. Banyak kawan-kawan kami dari migran itu sepertinya kurang sekali perlindungannya Pak. Kayaknya di Jawa Tengah pun belum ada perda perlindungan migran Pak. Jawa Barat sudah ada kayaknya. Jawa Tengah dalam proses-proses sampai sekarang pun belum. Sekarang Pak, saya tidak rela negara Indonesia yang kaya raya sekali ini, gemah ripah lojinawi bilangnya, tetapi saudara-saudara kita masih banyak, negara kita itu mengekspor tenaga kerja yang kebanyakan itu pembantu rumah tangga. Apa program ke depan bila Bapak nanti jadi presiden untuk menahan atau membuat program agar rakyat kita itu bisa bekerja di negaranya sendiri. Baik. Tidak jadi negara orang. Yang kedua Pak, pertanyaan kedua. Cukup 1 Ibu ya. Pedagang satu lagi. Oke, boleh. Ini saya aktivis, satu minta ya Pak ya. Jangan dimarahin Pak, sama Bu. sekarang kenyataannya saya pedagang sayur Pak, bakul belanjaan. Sarjana bakul belanjaan loh. Pak, pasar tradisional sekarang sangat sepi Pak. Banyak menjerit kayaknya. Kita kalah dengan teknologi sekarang yang mungkin adanya TikTok, adanya apa itu ya, teknologi yang perdagangannya gampang sekali tergini. Pasar tradisional tuh terjepit kalau saya bilang, banyak ngeluh sepi. Terus apalagi sejak 2013 saya dulu gembor-gembor Pak masalah Alfamart Indomaret. Perkembangannya sangat pesat sekali, kadang dalam satu wilayah bisa banyak.
Bukannya kami menolak kehadiran mereka, tetapi apa program yang Bapak tawarkan untuk melindungi kita retail-retail kecil agar tidak tergerus oleh mereka dan kita bisa hidup bersama orang pribumi, ndak mati Pak, dengan apa Mike Tyson itu Pak. Ibaratnya kan kami Elipikal, mereka Mike Tyson Pak. Oke. Itu aja. Siap Bu, terima Oke, kasih Bu. terima kasih. Silakan Pak Anies. Oke, makasih. Makasih Bu Jumiatun. Jadi pertama terkait dengan pekerja migran Indonesia. Saat ini kita mengetahui bahwa yang disebut sebagai pasar tenaga kerja itu bukan hanya domestik tapi juga global. Itu adalah pasar tenaga kerja. Nah, kita ingin agar di pasar tenaga kerja yang global itu warga Indonesia bisa berpartisipasi, ya domestik ya global. Tapi berpartisipasi karena apa? Karena memiliki kompetensi, memiliki skill, sehingga ketika mereka aktif menjadi tenaga kerja dimanapun, mereka mendapatkan kehidupan yang layak, mendapatkan perlindungan, dan mereka bisa bekerja sebagaimana pekerja-pekerja profesional lainnya. Jadi kita melihat pasar tenaga kerja global itu sebagai sesuatu yang positif. Bayangkan di banyak negara dibutuhkan caregiver, apa caregiver itu ya kalau bahasa orang yang merawat orang tua, tapi bukan perawat, tapi pemberi pendamping. Dan itu sebuah profesi yang sekarang di banyak negara maju dibutuhkan. Punya skillnya, ada trainingnya. Nah, kita punya potensi, belum nanti juru rawat dan lain-lain. Termasuk juga yang tadi disebut sebagai pekerja rumah tangga, PRT. Nah, kita melihat perlu ada satu ya, Bu Jumiatun, perlindungan dari A sampai Z, dari pra berangkat sampai pulang. Itu harus ada perlindungan. Yang kedua, harus ada pembekalan yang tepat, sehingga ketika mereka bekerja keluar, mereka memiliki kompetensi dan bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Nah, bagaimana mengerjakannya? Ini Bu Jumiatun yang saya ingin lakukan koreksi atas yang ada sekarang. Apa itu? Jangan negara mengerjakan sendirian. Negara harus mengajak aktivis-aktivis yang selama ini mengurusi persoalan pekerja migran untuk mereka memberitahu apa yang dibutuhkan dari negara dan apa yang harus dilakukan oleh negara, sehingga seluruh yang dibutuhkan pekerja migran akan bisa terpenuhi. Jadi balik, butuhnya apa? Negara mengerjakan. Jadi Bu Jumiatun, saya pernah datang ke desa pekerja migran di Wonosobo yang banyak sekali mengirimkan tenaga kerja. Lalu saya ketemu dengan mereka-mereka yang seperti Bu Jumiatun juga sudah pulang dan menceritakan bukan hanya apa yang seharusnya, tapi penderitaan yang dialami, dan itu miris. Dan saya pernah waktu itu ketika saya sedang bersekolah di Amerika menjemput seorang anak dari anak Indonesia yang kebetulan masuk di dalam lingkaran problem tenaga kerja yang ilegal. Waduh, luar biasa penderitaannya. Nah, kami ingin bekerja bersama supaya dapat masukan yang benar, gitu ya, Bu Jumiatun. Lalu regulasinya dibuat sesuai itu. Jangan jadi pemerintah punya kewenangan, sering saya katakan, bukan berarti punya pengetahuan. Yang punya pengetahuan yang mengerti. Lalu UMKM, ini yang kecil ini, prinsipnya yang kami pegang adalah bagaimana yang kecil itu tumbuh. Yang besar tidak dimusuhi, tapi tumbuh. Nah, apa yang perlu dilakukan? Satu, akses permodalan. Yang kedua, regulasi. Bagaimanapun juga pasar itu harus diregulasi. Kalau tidak ada regulasinya, maka istilahnya Mbak Jumiatun tadi, Mike Tyson lawan Elias Pikal. Pikal. Jadi kelasnya kelas berat lawan kelas ringan. Yang kelas ringan pasti akan tumbang. Dan di situ harus ada pengaturan pasar supaya berbagi pasar. Yang kecil bisa berkembang,
yang besar biar berkembang di kawasan yang besar pula tanpa menggerus yang kecil. Itu harus ada komitmen dari negara. Akses ke uang, akses permodalan, pengelolaan pasarnya, kemudian yang tidak kalah penting sekalian sebenarnya adalah pendampingan untuk manajemen. Karena bagaimanapun juga sekarang rakyat kita menginginkan agar produk-produk yang diambil, yang didapat itu memiliki kualitas yang baik. Gitu ya, Bu Jumiatun. Oke, terima kasih Pak Anies dan terima kasih Bu Jumiatun. Tepuk tangan buat Ibu. Bu Jumiatun, nanti salam buat suami ya. Iya, oh foto. Baik Ibu. Iya. Oke, dipercepat ya Ibu ya. Siap. Oke, tadi udah ada perwakilan Ibu kita semua. Sekarang kita tadi dari sini kita nyebrang ke sini. Kalau tadi udah Ibu, sekarang kita cari anak-anak muda.